Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid hari di Trailer Reaction. Dan yang akan gue tonton dan bahas kali ini adalah next filmnya Visinema, yaitu Jagat Arwah. Idenya menarik, terus ini juga jadi debut penyutradaraan ya dari Ruben Adrian yang sebelumnya tuh jadi produser eksekutif di dua filmnya Visinema, yaitu Love for Sale 2 sama Generasi 90-an Melancholia. Selain premisnya unik, castnya juga promising sih, banyak banget bintang di sini. Ari Irham sebagai lead, Oka Antara, even Cinta Laura is here. Ini sih kayaknya trailernya sama ya kayak yang diputar sebelum Mencuri Raden Saleh. Gue nggak tahu nih apakah sama atau nggak, tapi kemungkinan besar sama kayak waktu itu Ivana. Itu kan ditempelin dulu tuh di filmnya MD terus baru dirilis online. Nah, jadi bisa dibilang ini bukan bukan pure first reaction, no. Lebih ke arah gue membahas trailernya dan nonton lagi nih buat pengingat sih. Karena waktu itu kan nonton cuman sekali dan di bioskop tuh langsung gitu. Dan untuk memantapkan juga sebenarnya, memantapkan pendapat gue soal trailernya. Karena pas gue nonton trailernya Jagat Arwah dan teasernya juga ya beberapa bulan lalu tuh udah ada beberapa unek-unek sebenarnya. Tapi kali ini gue akan nonton lagi trailernya untuk memantapkan apakah bener sih unek-unek itu ada atau enggak. Oke, dan kalau gitu langsung kita tonton official trailer untuk Jagat Arwah. Sama sih kayaknya ya. Gue inget yang di bioskop juga opening trailernya ini. Manusia nggak pernah lahir sendiri kan? It's the same. Selalu ada 4 roh lain yang ikut lahir dan menyerupai wujud manusia. Mereka yang namanya sedulur Kapat Lima Pancer. Kelihatan bagus loh efeknya. Genderuwo ini. Generasi pengusir roh jahat terhebat yang ditakdirkan menjaga batu jagat. Batu penyeimbang jagat roh dan jagat nyata. Trimo Eng Pandum. Hidup dalam mati. Apa yang tubuh kita alami ini hanya bagian kecil. Sih. Kalau untuk ngebahas creature-nya kelihatan bagus kok. Sekarang mengetahui misteri terbesar di dunia ini. Desain-desainnya juga oke. Yang dicari Jagat Arwah. Cinta Laura? Dan Darah Aditya. Oke. Pak Ustadz, ngapain Pak Ustadz? Gue juga suka musiknya. It's something unique. Hmm. 29 September. Ya, secara garis besar unek-unek dan keluhan gue masih sama sih. Premisnya masih tetap menarik. Kombinasi antara horror, adventure, fantasi itu masih jarang banget di film kita. Dan efeknya juga kelihatan bagus ya. Dan itu masih efek di trailer. Gue yakin masih ada waktu untuk memperbaiki beberapa efek. Nantinya pasti akan improve di hasil akhirnya. Tapi gini nih, ini gue bahas trailernya ya. Trailer as a marketing device. Bukan filmnya. Kalau filmnya ntar. Gue percaya Jagat Arwah ini punya mitologi, punya lore yang kuat banget, yang besar, yang rumit, yang kompleks. Nah, sebuah trailer nih atau alat marketing apapun sebenarnya, klip ataupun sinopsis dan segala macam, itu mestinya bisa presenting hal-hal itu, hal-hal seperti mitologi, lore dan lain-lain itu dengan semenarik mungkin, tapi juga sesederhana mungkin. Biasanya salah satu cara yang paling umum dipakai adalah dengan voice over. Di sini ada nih, di trailer ini ada voice overnya Oka Antara. Masalahnya VO-nya itu nggak membantu. Bukannya jadi alat bantu penonton ya kita untuk memahami apa sih yang bakal kita beli, apa sih yang PH-nya sebagai produsen tawarkan untuk kita konsumen itu beli. Bukannya jadi alat bantu memahami itu, malah jadi bikin bingung. Gue gak lagi bilang konsep filmnya membingungkan ya, beda. Untuk menilai hal itu kita harus nonton filmnya. Untuk menilai apakah wah ini mitologinya terlalu ruwet nih, itu nanti pada saat filmnya rilis.
Yang gue bahas sekali lagi di sini adalah bagaimana trailernya mempresentasikan itu, menjual itu biar penonton tuh tertarik untuk beli. Nah, gue menangkap kesan nih, yang bikin trailer, yang edit trailer siapapun itu kayak kesulitan juga menerjemahkan apa yang mau dijual dari konsep-konsep itu. Kesulitan mentransfer mitologi dan lore yang sangat kompleks ke dalam materi 2 menitan ini. Jadinya ada banyak banget istilah asing yang keluar di trailernya, dan banyak dari istilah-istilah itu tuh masih belum terlihat jelas ini maknanya apa. Padahal ya sebenarnya ya cukup gini loh, cukup lo jelasin apa sih jagat arwah itu. Oh, ada jagat manusia sama ada jagat arwah. Oke, kayak dunia manusia, dunia roh. Oh, si Ari Irham ini menjadi raga. Raga itu yang tugasnya adalah menyeimbangkan kedua jagat itu. Oh, dia ngelawan demi dalam prosesnya. That's it, itu udah menarik. Mungkin ada beberapa atau bahkan banyak dari kalian yang nonton video ini terus kemudian mikir, ah enggak kok, gue paham-paham aja. Ya iya, gue paham. Kalau gue juga paham gitu. Raga itu adalah Aditya generasi ke-7. Aditya itu adalah orang-orang yang tugasnya mengusir roh jahat, mengatur keseimbangan 2 alam. Dan ada juga batu jagat yang membantu terciptanya keseimbangan itu. Terus batu jagat dan darahnya seorang Aditya itu adalah hal yang sangat dicari. Ya paham. Tapi gini, lu pada nih nonton video ini, nonton video Cinecrip, channel Cinecrip, itu kan pasti karena lu emang udah ada interest ke film. Mungkin bukan seorang penggila film yang banget gitu, cuman lu pasti suka film. Dan lu berarti cukup banyak nonton film, at least lebih banyak daripada orang yang gak terlalu suka film. Artinya lu sudah terbiasa nih menangkap konsep-konsep yang rumit seperti yang ditawarkan oleh jagat arwah. Bahkan mungkin lu gak perlu mendengar penjelasan Oka Antara, lu udah bisa bikin teori-teori sendiri atau mengira-ira sendiri. Tapi gimana dengan penonton awam? Kita ini nih yang demen film tuh cuman sebagian kecil banget dari keseluruhan market. Justru penonton awam yang mengisi mayoritas market itu. Orang-orang yang bisa dibilang kayak movie goers yang rutin ke bioskop itu mungkin cuman nggak tahu berapa persennya, nggak tahu datanya, cuman mungkin 20-30an persen. Sisanya ya penonton awam, casual audience yang memang datang hanya have fun. Nah, apakah mereka penonton-penonton awam itu bisa dibuat paham semudah itu dengan satu trailer tadi? Bukan gue bilang mereka bodoh ya, bukan. Cuman kan effort yang dikeluarkan untuk wah, gue harus paham. Ini kan nggak sebesar orang yang emang doyan film. Mereka tuh nggak merasa perlu untuk melakukan itu. Pilihannya cuman oke, menarik atau enggak. Menarik gue tonton, nggak menarik ya udah gue lupain. Nah, gue ada concern di situ. Apakah trailer ini cukup bisa memancing daya tarik orang-orang awam? Cukup bisa bikin mereka ngerti apa sih yang bakal mereka beli? Jadi mereka nggak kayak beli ngambil kucing dalam karung. Gue kasih contoh nih. Contohnya agak jauh sih sebenarnya, cuman yang namanya contoh kan akan lebih baik kalau itu dari yang bagus banget sekalian ya. Contoh Inception deh, itu kan konsepnya rumit banget ya. Nggak cuman lu masuk ke mimpi, berantem, that's it. Cuman lu cek trailernya, yang mereka jual utamanya ya adalah apa sih Inception itu? Oh, Inception itu bisa bikin orang masuk mimpi, terus kemudian bisa memanipulasi dunia mimpi, nyolong mimpi, info dan segala macam. Udah, cukup itu yang perlu penonton tahu. Atau kayak Pengabdi Setan 2 lah gampangnya kemarin. Apakah di materi-materi promo trailernya Pengabdi Setan 2 tuh ngomong, wah ini adalah sebuah cerita konspirasi soal konferensi Asia Afrika? Ya enggak, pokoknya ini ada apartemen gelap, serem, ada demit nongol, ada sugus nongol, dares, wah takut, seru, that's it. Penonton tertarik, nggak mikir banyak ini itu. Tapi begitu mereka duduk karena tertarik ingin menonton tontonan yang mereka pahami lewat trailernya tadi ya, mereka duduk, ternyata mereka dapat sesuatu yang lebih. Gue harap gue salah sih. Karena sekali lagi ini idenya segar, jadi gue pengen banget ini penontonnya banyak. Gue harap fakta bahwa ini mengangkat premis yang unik, ada berantem sama demit dan segala macam, itu bisa menarik banyak penonton di luar apakah konsep-konsep soal batu jagat, soal Aditya 7 dan lain-lain itu memusingkan atau enggak. Dan of course, gue bukan box office analis ya. Gue paham 1-2 hal soal marketing karena memang sering mengikuti perkembangan industri film, tapi gue tetap bukan box office analis. Terbukti kemarin gue bilang Mencuri Raden Saleh tuh bakalan ya 1 juta tuh udah bagus, ternyata jalan tol menuju 1 juta. Jadi gue harap gue salah. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Jagat Arwah yang bakal tayang tanggal 29 September di bioskop. Jangan lupa like video ini, lalu komen juga di bawah misal kalian punya rekomendasi atau request. Gue harus nonton trailer apa, harus reaction, harus review trailer apa. Go ahead, tuliskan di kolom komentar. Gue Arsyad Hari and see you in the next video.